Mekkah Al-Mukarramah tahun 1880. Kita sedang melihat kota suci yang dikelilingi oleh gunung-gunung ini dari benteng Ajyad sebagai bentuk penghormatan terhadap Masjidil Haram yang merupakan masjid tertua di dunia. Kekhalifahan Turki Utsmani pun tidak pernah menancapkan benderanya di benteng Ajyad ini, sebab mereka hanyalah para pelayan tanah suci ini. Sekarang, kami akan membawa Anda sekalian ke Masjidil Haram pada tahun 1880. Ini adalah tampilan Masjidil Haram pada masa Sultan Murad Han III tahun 1576, yang desain awalnya dibuat oleh Mimar Sinan. Pada tahun-tahun berikutnya, para sultan berusaha dalam segala hal agar pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Jika diperhatikan dengan baik, akan terlihat bahwa seluruh bangunan yang ada di sekitarnya telah dibangun dengan kehati-hatian yang tinggi, sehingga bayangannya tidak menutupi Ka'bah Al-Muazzamah. Serambi-serambi Turki Utsmani yang terkenal sangat terlihat dengan jelas. Tempat ini juga dikelilingi oleh penginapan-penginapan gratis bagi para jemaah haji yang tidak mampu. Sedangkan Madrasah Sulaimaniyah merupakan sebuah indikasi pentingnya pendidikan ilmu. Sekarang kita melihat Masjidil Haram dari arah tempat masuk Rasulullah SAW. Sekarang kita berada di depan Babu Salam yang dibangun menghadap ke tempat ini sebagai kenangan Rasulullah. Di atas pintu ini tertulis nama Sultan-Sultan Turki Utsmani, mulai dari Sultan Utsman Ghazi hingga Sultan Murad Han III. Sekarang kita melewati serambi-serambi lalu berjalan di atas pasir hingga mencapai tempat tawaf yang dilapisi marmer putih. Pintu Bani Syaibah yang berada di hadapan kita. Ini mengingatkan kita kepada Rasulullah dan kaum Syaibah yang bertugas sebagai pemegang kunci Ka'bah Al-Muazzamah. Sebagai sebuah sunnah, pada saat itu orang-orang hendak memasuki masjid untuk bertawaf akan melewati pintu Bani Syaibah, lalu berjalan ke arah kanan. Pertama-tama, kita disambut oleh mimbar yang dibuat dan dikirim oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni dari Istanbul pada tahun 1558. Pada saat itu, sholat tidak dipimpin oleh satu imam. Area tawaf dikelilingi oleh lampu-lampu minyak untuk mempermudah kegiatan ibadah pada malam hari. Karena kecintaan terhadap tanah suci ini, minyak bunga mawar digunakan dalam lampu-lampu minyak tersebut. Lalu berada sejajar dengan Hajar Aswad. Adapun multazam adalah salah satu tempat dikabulkannya segala doa. Sekarang kita menziarahi Hijr Ismail dan Talang Emas. Lalu tiba di depan pintu Ka'bah Al-Muazzamah. Tangga kayu beroda yang dibuat khusus dari pohon syaj dan dikirim dari India. Dan sekarang kita berada di pintu Baitullah. Sebentar lagi kegembiraan melihat bagian dalamnya akan menyelimuti kita.
kita akan mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah membangun Ka'bah Al-Mu'azzamah. Makam ini adalah salah satu bagian terpenting Masjidil Haram. Dan di sini terdapat jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita keluar dari pintu Syaibah lalu beralih ke bangunan sumur Zam-Zam. Kekhalifahan Turki Utsmani mendirikan bangunan pertama kali di atas sumur Zam-Zam pada tahun 1517 dan menghiasi dindingnya dengan ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis yang berkaitan dengan air Zam-Zam. Sekeliling sumur Zam-Zam ditutupi dengan pagar perak yang merupakan hadiah dari Sultan Ahmad Han I. Sekarang, kita meninggalkan bangunan Zam-Zam. Saat ini kita berada di Bukit Syafa, yaitu titik awal pelaksanaan Syai. Area Syai berada di dalam lembah Ibrahim yang menghadap ke arah Arafah, Musdalifah, dan Mina yang merupakan tempat dilaksanakannya ibadah haji. Pada saat itu, lahan dengan lebar 20 meter dan panjang 390 meter yang memiliki banyak kenangan dari zaman Rasulullah. Ini merupakan daerah yang terpisah dari Masjidil Haram dan menyatu dengan kehidupan kota. Tempat tersebut dibiarkan terbuka dan tidak diubah dari bentuk aslinya agar orang-orang dapat memahami kesulitan Sayyidah Hajar. Dari Bukit Marwah, titik akhir area Syai, kita pergi menuju tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil melihat siluet kota pada masa itu. Tempat ini telah digunakan sebagai masjid sejak tahun-tahun pertama Islam. Dan pada tahun 1880, tempat ini dikenal dengan nama Masjid Maulidun Nabi atau Masjid Kelahiran Nabi. Wahai Mekah, demi Allah, sungguh engkau adalah tempat terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan yang paling dicintainya.